Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas 6 kalender atau tahun yang berlaku di Jawa dan Nusantara dari tahun 230 sebelum Masehi sampai sekarang. Kalender atau tahun atau tarik atau penanggalan adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu. Ada 6 kalender atau tahun yang pernah diberlakukan di Jawa dan Nusantara sampai sekarang. Yang pertama, Tahun Jawa Wuning atau Tahun Ki Sendang. Tahun atau kalender ini dihitung pada saat kedatangan Ki Sendang dan rombongan mendarat di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada tahun 230 sebelum Masehi. Rombongan Ki Sendang berasal dari Tanjung Putri sampai hilir Nusa Barune atau Kalimantan. Ki Sendang dilahirkan di Desa Tanjung Matalayur atau sekarang disebut Tanjung Malatayur sampai hilir pada tahun 290 sebelum Masehi. Tanjung Malatayur sekarang berada di Desa Seibakau, Kecamatan Sebango Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara Desa Tanjung Putri di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sekarang bernama Desa Tanjung Sari. Namun, awal perhitungan tahun Jawa Wuning didasarkan pada mongso labuh atau musim labuh, yakni kedatangan 23 kapal rombongan orang-orang Kaling atau Kalingga ke Nusa Lingga atau sekarang disebut Pulau Jawa pada tahun 423 sebelum Masehi. Nusa Lingga kemudian dalam perkembangannya disebut Jawa. Orang-orang Kaling atau Kalingga belum mengenal kalender atau tahun, tetapi mereka menandai kedatangan mereka ke Nusa Lingga pada tahun 423 sebelum Masehi bertepatan dengan musim atau mongso labuh. Hal ini ditandai dengan kemunculan rasi bintang Waluku di cakrawala atau langit pada malam hari. Pada awal musim labuh ini, jamur mulai tumbuh di permukaan tanah. Para petani mengembangkan alat pertanian yakni kudi dan cangkul. Para prajurit atau punggawa kerajaan mengasah tombak, keris atau sundang, pedang dan jemparing. Para pandito atau brahmana naik ke gunung bertapa, mengasah dan mengolah laku spiritual mereka. Awal musim labuh ini sekarang setara dengan setiap tanggal 11 November. Peringatan Tahun Baru Jawa Wuning dilakukan setiap tanggal 11 November. Orang-orang Kaling atau Kalingga, Wangsa Badra datang ke Nusa Lingga atau sekarang disebut Pulau Jawa belum memiliki cara penghitungan kalender atau tahun. Penghitungan tahun baru dimulai oleh Ki Sendang sejak 230 sebelum Masehi ketika ia mendirikan pedanyangan atau bangunan rumah utama di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pembangunan rumah Ki Sendang ini ditandai dengan coretan injet atau gamping atau batu kapur di kayu tiang utama rumah atau belandar di pedanyangan. Setiap awal musim atau mongso labuh,
ditambah 1 coretan injet atau batu kapur. Dengan demikian, tahun Jawa Wuning 1 setara dengan tahun 230 sebelum Masehi atau tahun 1 Masehi setara dengan tahun Jawa Wuning 230. Tahun Jawa Wuning menggunakan sistem perhitungan pranata mangsa. 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Bulan pertama atau Kaso berlangsung 41 hari. Bulan kedua atau Karo berlangsung 23 hari. Bulan ketiga atau K3 berlangsung 23 hari. Bulan keempat atau Kapat berlangsung 25 hari. Bulan kelima atau K5 berlangsung 25 hari. Bulan ke-6 atau K6 berlangsung 43 hari. Bulan ke-7 atau K7 berlangsung 43 hari. Bulan ke-8 atau K8 selama 27 hari. Bulan 9 atau K9 selama 25 hari. Bulan K10 atau K11 selama 24 hari. Bulan K11 atau Hapit Lemah selama 24 hari. Dan terakhir bulan 12 atau Rolas berlangsung 41 hari. 1 tahun terdiri dari 365 sampai 366 hari. Yang menggunakan tahun atau kalender Jawa Wuning antara lain Keraton atau Negara Pucang Sulo di Rembang, Medang Kamulaan di Blora, Medang Keling atau Kalingga di Jepara, Medang Rananggana atau Medang Merudanda di Kudus, Keraton Kanjuruhan di Malang. Keraton atau kerajaan-kerajaan atau negara ini juga menggunakan sastra Jawa Purwa atau Jawa Kawi. Sanjaya Warsa atau tahun Sanjaya yang ditemukan dalam berbagai prasasti seperti Prasasti Cangga, Prasasti Taji Gunung, Prasasti Timbangan Wungkal, dan Prasasti Tihang tetap menggunakan perhitungan pranata mangsa yang awal penghitungannya dimulai dengan musim atau mangsa labu. Sanjaya Warsa tetap dimasukkan dalam tahun Jawa Wuning. Sanjaya adalah keturunan Wangsa Candra atau anak bulan. Kedua, tahun atau kalender Saka. Tahun Saka diperkenalkan oleh dinasti atau Wangsa Syailendra yang berkuasa di Medang Matriam Poh Ipitu. Dinasti Syailendra merebut kekuasaan dari tangan Sanjaya dan memperkenalkan tahun Saka. Peristiwa ini terjadi pada tahun Saka 654 atau tahun 732 Masehi. Sejak kekuasaan dinasti Syailendra, tahun Jawa Wuning digantikan dengan tahun Saka dan sastra Jawa Purwa atau Jawa Kawi digantikan dengan sastra Palawa dan Brahmin. Sastra Jawa Purwa dan Jawa Kanung diubah menjadi sastra Brahmin atau penggunaan aksara Honocoroko. Semua kebudayaan gunung diubah menjadi kebudayaan Saka. Awal penghitungan tahun Saka adalah penobatan atau diangkatnya Kanisaka atau Kaniska menjadi raja di Kusana, India. Kaniska beragama Buddha Mahayana atau Buddha Helenis, yakni sinkretisme agama Buddha dan agama Yunani pemuja dewa-dewa leluhur. Kaniska adalah keturunan Wangsa Surya atau anak matahari. Penobatan Kaniska sebagai Raja Kusana terjadi pada tahun 78 Masehi. Dengan demikian, tahun 1 Saka setara dengan tahun 78 Masehi.
Cikal bakal kerajaan Kusana berasal dari kerajaan Bactria yang didirikan oleh Kujula Kadphises pada tahun 30 Masehi. Kerajaan Kusana adalah konfederasi atau gabungan dari berbagai kerajaan. Kujula Kadphises sendiri adalah menantu dari Raja Yue. Dari perkawinan dengan putri kerajaan Yue ini, pada generasi ketiga lahirlah Kaniska. Pada masa kekuasaan Kaniska, kerajaan Bactria berubah nama menjadi kerajaan Kusana. Di kerajaan Kusana terdapat 3 agama besar, yakni Zoroaster, Buddha, dan Helenis. Sinkretisme 3 agama besar ini menciptakan agama Buddha Mahayana. Kaniska sendiri beragama Buddha Mahayana. Pusat pemerintahan kerajaan Kusana berada di Purusapura. Purusapura sekarang bernama kota Peshawar di Pakistan. Alexander Agung dari Macedonia Yunani adalah leluhur Kujula Kadphises dan Kaniska. Prasasti Kalasan tahun Saka 700 atau tahun 778 Masehi menyebutkan Maharaja Panangkaran mendirikan bangunan suci Tara untuk menghormati guru pada tahun Saka yang telah berjalan 700 tahun. Peristiwa ini adalah momentum Rakai Panangkaran dan Rakai Panunggalan memperingati tahun Saka, yakni tahun pengangkatan Kaniska menjadi Maharaja di kerajaan Kusana. Raja Kaniska memperkenalkan tahun Saka pada tahun 78 Masehi. Raja Kaniska adalah keturunan Wangsa Surya atau anak matahari yang merupakan leluhur dinasti Shailendra. Rakai Panangkaran dan Rakai Panunggalan adalah 2 maharaja di Medang, Matriam yang berasal dari dinasti Shailendra. Tahun Saka terdiri dari 12 bulan dan menggunakan penghitungan Chandra Surya atau bulan dan matahari. Yang menggunakan tahun Saka antara lain negara atau keraton Medang Matriam Pohibitu sejak era dinasti Shailendra di Temanggung, Medang Matriam Prambuwana Mamratipuro di Klaten, Medang Megaluh di Jombang, Kahuripan, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Dinasti Warman yang berkuasa di Tarumanegara, Sriwijaya, dan Kutai Martadipura, Kalimantan Timur juga menggunakan tahun Saka. Demikian juga saat ini tahun atau kalender Bali juga menggunakan tahun Saka. Tiga, tahun atau kalender Hijriah. Tahun Hijriah mulai digunakan pada masa Kesultanan Demak. Setelah Majapahit runtuh oleh serangan Demak pada tahun Saka 1400 atau tahun 1478 Masehi, maka tahun Saka berupaya digantikan dengan tahun Hijriah. Namun, upaya ini tidak berlangsung dengan mulus karena orang Jawa tidak mau menggunakan tahun Hijriah. Orang Jawa secara umum tetap menggunakan tahun Saka dan tahun Jawa Kuning. Di Jawa, tahun Hijriah hanya terbatas digunakan di pondok-pondok pesantren yang dipimpin oleh para sunan dan para wali. Tahun Hijriah digunakan oleh kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara seperti Kesultanan Demak, Banten, Cirebon, Aceh, Banjarmasin, dan sebagainya.
Dasar penghitungan tahun Hijriah adalah peristiwa hijrahnya Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun, penetapan tahun 1 Hijriah baru dilakukan sekitar 6 tahun setelah meninggalnya Muhammad yang merupakan Nabi umat Muslim, atau 17 tahun setelah ia hijrah. Tahun atau kalender Hijriah menggunakan peredaran bulan sebagai acuan. 1 tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan dan 1 tahun terdiri dari 354 sampai 355 hari. Selain digunakan oleh kesultanan-kesultanan di Nusantara, tahun Hijriah masih digunakan hingga sekarang oleh ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain. Keempat, tahun atau kalender Sultan Agung atau tahun Kejawen. Setelah keruntuhan Majapahit oleh Demak pada tahun 1478, orang Jawa secara umum tetap enggan menggunakan tahun Hijriah. Mereka tetap menggunakan tahun Saka dan tahun Jawa Wuning sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai akhirnya Sultan Agung Hanyakrokusumo dari Kesultanan Mataram Islam berupaya mengatasi hal ini dengan menciptakan tahun Sultan Agung yang merupakan penggabungan tahun Saka dan tahun Hijriah, namun menggunakan perhitungan Pranata Mangsa seperti yang digunakan dalam tahun Jawa Wuning. Dengan demikian, kalender atau tahun ciptaan Sultan Agung ini adalah campuran berdasarkan perhitungan bulan dan matahari. Sultan Agung memerintah di Kesultanan Mataram Islam antara tahun 1613 sampai 1645 Masehi dan merupakan penguasa ketiga dari Mataram Islam. Oleh karena itu, perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh Kesultanan Mataram Islam dan setelahnya tidak selaras dengan perayaan-perayaan hari besar Islam. Karena Kesultanan Mataram Islam tidak menggunakan tahun atau kalender Hijriah. 1 tahun dalam kalender Sultan Agung terdapat 12 bulan yang memiliki umur 354 3/8 hari. Terdapat siklus 8 tahunan yang disebut sebagai windu. Dalam satu windu terdapat 8 tahun yang masing-masing memiliki nama tersendiri: Alep, Ehe, Jimawal, J, Dal, B, Wawu, dan Jimakir. Tahun Ehe, Dal, dan Jimakir memiliki umur 35 hari dan dikenal sebagai tahun panjang atau tahun Wuntu. Sedangkan sisanya 355 hari dikenal sebagai tahun pendek atau tahun Watstu. Pada tahun panjang tersebut, bulan besar sebagai bulan terakhir memiliki umur 30 hari. Kalender Sultan Agung dimulai pada Jumat Legi tanggal 1 Suro tahun Alep 1555 atau tahun 1 Muharram 1043 Hijriah atau tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Yang menggunakan tahun atau kalender ciptaan Sultan Agung adalah Mataram Islam sejak zaman Sultan Agung sampai sekarang dan orang-orang Kejawen. Kejawen merupakan agama sinkretisme Islam dan ajaran Jawa ciptaan Sultan Agung. Tahun Sultan Agung juga disebut tahun Suro, di mana tahun baru diperingati setiap tanggal 1 Suro. Tujuan Sultan Agung menciptakan tahun ini agar orang-orang Jawa meninggalkan agama leluhurnya dan memeluk Islam Kejawen.
Kelima, tahun atau kalender Masehi. Tahun Masehi atau Anno Domini disingkat AD diperkenalkan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1582. Kalender ini adalah penyempurnaan kalender Julian. Kalender Julian atau kalender Julius diusulkan oleh astronom Sosigenes dan diberlakukan pada masa Kaisar Romawi Julius Caesar sejak tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Setiap 3 tahun terdapat 365 hari, sedangkan setiap tahun keempat terdapat 366 hari. Dalam bahasa Latin disebut Anno Domini atau disingkat AD yang artinya tahun Tuhan. Penghitungan tahun Masehi didasarkan pada kelahiran Yesus Kristus atau El Masih di Bethlehem yang dihitung tahun 1. Kalender Gregorius atau kalender Gregorian diusulkan oleh astronom Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius XIII pada tanggal 24 Februari 1582. Kalender ini diciptakan karena kalender Julian dinilai kurang akurat dalam perhitungan waktu. Pada tahun 1582, Kamis 4 Oktober, hari berikutnya adalah Jumat 15 Oktober atau dimajukan 11 hari. Dengan demikian, Jumat 5 Oktober hingga Kamis 14 Oktober 1582 tidak pernah ada. Pada kalender Julian atau Julius, setiap tahun yang bisa dibagi dengan bilangan 4 merupakan tahun kabisat. Tetapi pada kalender Gregorius atau Gregorian, tahun dengan kelipatan 100 dianggap sebagai tahun kabisat apabila tahun tersebut juga bisa dibagi dengan bilangan 400. Misalnya, tahun 1600, tahun 2000, dan tahun 2400 termasuk tahun kabisat. Sedangkan tahun 1500, 1700, 1800, 1900, dan 2100 tidak termasuk tahun kabisat. Kalender ini menggunakan perhitungan matahari di mana satu tahun terdiri dari 12 bulan dan 52 minggu. Satu tahun terdiri dari 365 atau 366 hari. Tahun Masehi diperlakukan pada zaman VOC Belanda, Pemerintah Hindia Belanda, dan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Keenam, tahun atau kalender Jepang atau Showa. Tahun Jepang penghitungannya berdasarkan pelantikan Jimmu atau Jimmu Tenno sebagai Kaisar Jepang pertama, yakni pada tahun 660 sebelum Masehi. Tahun Jepang sering disebut kalender Kaisar atau kalender Jimmu. Jimmu dalam kepercayaan Jepang adalah keturunan Dewi Matahari atau Amaterasu Omi Kami. Tahun 1 kalender Jimmu setara dengan 660 sebelum Masehi. Tahun Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi. Lalu, kalender Jimmu dihitung dengan cara menambahkan angka tahun kalender Gregorian atau tahun Masehi dengan 660. Penghitungan berdasarkan tahun Kaisar Jimmu naik takhta dan disesuaikan dengan tahun Masehi ditetapkan pada zaman Kaisar Meiji. Pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari
1873, bersamaan dengan dihapuskannya penggunaan kalender tempo dan mulai digunakannya kalender Gregorian di Jepang. Di Indonesia, tahun ini digunakan pada masa pendudukan Jepang. Naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia bertanggal hari 17 bulan 8 tahun 05, yang merupakan singkatan untuk tahun Jepang 2605 atau sama dengan tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi. Tahun Jepang diperlakukan pada saat Hindia Belanda atau Indonesia dikuasai Jepang pada masa Perang Dunia II, yakni antara tahun 1942 sampai 1945. Demikianlah sejarah 6 kalender yang diberlakukan di Jawa dan Nusantara sejak tahun 230 sebelum Masehi sampai sekarang. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.